Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Hawalo. Ya, hari ini di vlog kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan di Brazil, apa enaknya dan apa susahnya. Ini sebagian saja, sedikit saja saya cerita tentang bagaimana sih kehidupan di Brazil, positifnya tinggal di negara Brazil. Memang mungkin tidak di semua kota ya, karena dulunya saya pernah berpengalaman tinggal di ibu kota Brazil, yaitu kota Brasilia. Di sana itu berbeda sistemnya dengan kota yang saya tinggalin sekarang ini. Di sini saya menikmati atau saya menerima sistem dari pemerintah itu lebih baik daripada dulu di Brasilia ya, di ibu kota. Mungkin karena ibu kota itu sangat padat penduduknya dan mungkin fasilitasnya juga rada kurang ya dibanding dengan kota saya, tempat saya tinggal sekarang. Karena di tempat kota saya ini hanya berpopulasi sekitar 90.000 orang. Sedang di kota Brasilia dulu adalah padat sekali. Itu kota Brasilia sepertinya sekitar 2 juta orang ya. Dan dari sini kota saya tinggal ini atau fasilitasnya dari pemerintah itu lebih bagus. Kalau kita ini sakit ingin operasi atau ingin berobat atau ingin konsultasi seperti itu, di sini ini ada, setiap RT itu ada satu pos kesehatan dan di situ melayani konsultasi juga obat-obat basicnya saja. Misalkan kayak infus, mereka bisa memberi secara cuma-cuma gratis. Kalau dulu di kota yang saya tinggal dulu, Brasilia itu konsultasi bayar karena publiknya itu tidak semua tempat ada. Dan kalaupun ada itu banyak sekali orangnya ya. Dan dulu itu semua mahal ya di sini. Kayak konsultasi ke dokter apa itu semua mahal sekali. Sedang gaji standarnya dari pemerintah itu sangat minim sekali ya. Jika saja tidak ada fasilitas dari pemerintah, pendidikan dan kesehatan itu digratiskan, salari mereka ini, gaji mereka ini tidak akan cukup untuk kehidupan sehari-hari saja. Kalau di kota saya ini, misalkan mau operasi katarak, mau operasi misal kecelakaan, naudzubillah ya, misalkan kecelakaan terus sampai ada operasi, harus mengharuskan operasi begitu. Di sini ini juga gratis ya. Fasilitas dari rumah sakit ini sangat bagus sekali. Hari ini sore tadi saya mengambil obat gratis karena di sini ini kalau orang-orang yang memiliki seperti masalah seperti darah tinggi, kolesterol, gula, stres, depresi seperti itu, mereka ini memberikan obat treatment secara gratis juga. Sangat bagus karena apa? Karena kan kolesterol, gula, ini diabetes apa seperti ini, stres, orang yang punya pekerjaan yang meluap, lalu tekanan kehidupan yang menghimpit mereka, itu kemungkinan kan banyak orang yang mengalami depresi apa ini, kita bisa mengambil obat tersebut secara gratis. Dan sore tadi saya mengambil banyak sekali obat ya dari farmasi publik dan gratis. Adapun tempat-tempat tertentu itu kalau beli itu mahal. Kalau tidak memiliki resep dari dokter atau tidak punya konsultasi dulu dengan dokter, itu benar-benar mahal ya obat itu. Saya itu kalau menebus dulunya, karena di Brasilia itu kan tidak diberi sistem seperti itu ya. Barulah kita datang ke sini ini memiliki sistem baru dan itu sangat membantu kami sekali. Dan itu sekali tebus 1 bulan itu bisa obat saja 1 bulan bisa lebih dari 1 juta sampai 2 juta rupiah. Kalau tidak dibantu dengan pemerintah seperti itu, tidak ada uang sisa untuk ditabung ya. Soalnya gajinya itu sangat minim sekali di sini. Jadi kalau diputar uang itu tidak akan cukup. Kalau sudah didiagnosis punya darah tinggi, kolesterol, seperti gula darah dan juga depresi, penyakit yang seperti itu kan harus treatmentnya itu panjang dan nggak mungkin kita membeli obat, menebus obat setiap bulan. Dan di sini lagi bagusnya
setiap 6 bulan sekali atau mungkin setahun sekali tergantung dengan keadaan kita. Perempuan ini diwajibkan di sini diwajibkan untuk kontrol dari 0 sampai tahu apa masalah wanita, tentang kewanitaan, tentang semuanya ya. Ultrasound di uterus, misalkan aku merasakan ada sesuatu nih, bagaimana tentang uterusku, atau bagaimana dengan dulu, seperti saya dulunya saya memiliki riwayat ada kista ya di rahim. Dan itu ketika saya datang ke sini di kota ini, pos kesehatan itu menyarankan saya untuk check up dari 0 sampai tuntas. Dari hormon semuanya digratiskan dengan resep dari dokter, dari pos kesehatan. Ini kartu kesehatan ini berlaku untuk semua saja ya, tanpa terkecuali. Kalaupun kamu kaya, sudah punya Ferrari atau sudah punya rumah yang mewah megah, kalau kamu punya kartu identitas dari kartu kesehatan dan kamu masuk ke publik, mereka nggak akan nanyakan kamu punya mobil Ferrari kok masuk ke sini, kenapa nggak kamu masuk ke swasta saja. Mereka nggak mau nanyakan itu ya. Di publik ini kalian misalkan mau melahirkan, mau sampai operasi apapun, mereka ini nggak akan nanyakan siapa kamu punya apa. Dengan satu syarat saja, kartu kesehatan itu kalian masukkan, mereka nggak akan nanya apapun. Jadi itu memang benar-benar fasilitas dari negara, tidak pandang pilih begitu. Kartu kesehatan hanya untuk orang kaum miskin saja, untuk kalangan menengah ke bawah atau kalangan yang paling bawah. Tidak ya, di sini semua dihantam rata semuanya. Semua individu di sini kalau punya kartu kesehatan, kalian bisa masuk ke publik secara gratis. Dan itu salah satu kelebihan ya dari kota ini yang saya dapatkan. Dan yang saya rasakan bagusnya adalah sistem dari pemerintah, yaitu tentang pendidikan. Harusnya pemerintah itu memang mengutamakan kesehatan dan pendidikan untuk warganya. Karena ya mau bagaimanapun warganya harus mendapatkan fasilitas dua itu ya. Pendidikan juga di kota ini semuanya juga gratis, dan anak-anak yang sekolah di sana tidak diharuskan pakai sepatu atau pakai seragam. Terserah, bebas, tidak memberikan tanggungan kepada orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah ya, karena kan sudah hidupnya di sini juga sudah sangat sulit, gaji sedikit. Kalau diharuskan untuk berseragam, memberi seragam, membeli seperti ini itu kan mungkin uang yang mereka terima, gaji mereka ini kalau diputar ya tidak akan cukup ya. Hanya satu saja yang menurut saya masih kurang, yaitu gedung-gedungnya atau rumah sakit atau sekolah yang publik ini sudah sangat tua-tua sekali ya. Kayak tidak terurus begitu. Itu yang disayangkan sekali. Sebenarnya kalau dilihat dari fasilitas atau yang ada di dalamnya itu masih sangat bagus ya. Pelayanannya, dokternya, cara penanganannya itu bagus sekali. Cuman sayangnya cuman satu itu, gedung-gedungnya ini sudah tua sekali, seperti tidak terawat gitu, itu yang membuat saya betah di kota ini. Walaupun kota ini memang kecil, kalau mau keluar kota ya jauh sekali ya. Kalau sini ke Brasilia itu sekitar 1 jam 40 menit atau kota paling dekat dengan kota saya. Yang tidak betah untuk membuat saya di sini ini tidak ada laut. Kenapa? Karena saya ini suka dengan makanan-makanan laut. Saya lebih menyukai makanan laut daripada daging atau ayam atau yang lainnya ya. Saya lebih suka dengan udang, kerang seperti itu dari laut-lautan. Kalian mau beli udang segar, mau beli apa yang dari laut, tidak ada. Semuanya frozen ya. Semuanya sudah bekuan. Rasanya pun beda. Itu membuat saya tidak suka. Dan yang satu lagi bagus, ini menurut saya bagus, sistem perbankan bank. Di sini sudah sangat bagus sekali bank. Semenjak ada COVID itu tahun 2019 lalu sampai sekarang, saya belum pernah memegang uang cash. Itu bagusnya, semua sudah digital money ya, dan itu sangat membantu sekali. Kita tidak perlu ada isu tentang uang kembalian, karena di sini pun juga ada trik-trik itu ya.
seperti di Indonesia, kalau kalian beli di supermarket atau di toko-toko kecil, kembalian 500, mereka akan memberikan permen. Di sini pun juga dulunya seperti itu ya. Kalau kita ke toko-toko kecil, ke supermarket kecil, 50 sen, satu reais atau 2 reais itu bisa ditukar dengan permen, sama saja. Dan itu membuat kita pun merasa tidak nyaman. Bank digital itu tidak ada isu-isu tersebut ya, karena juga tidak ada kehilangan uang atau penipuan atau dan kemarin saya melihat ada orang yang ngupload dari video. Saya melihat ada orang, untung ya Indonesia belum memiliki sistem perbankan yang digital, yang itu loh, yang ATM cuma ditutkan di atasnya itu sudah kita bisa membayar. Di sini juga ada sistem itu ya. Dan katanya orang-orang ini masih berbahaya ini. Coba saja kalau kartunya hilang, terus orang lain menemukan belum diblokir, bisa untuk membayar apapun yang kita. Itu bisa terjadi. Tapi di Brasil ada penanganannya juga seperti itu ya. Kita juga bergabung dengan grup N ya, N Group, dengan N Group dari sistemnya Alibaba. Itu juga bagus sekali, dan di Brasil perbankan itu sudah memiliki menangani kasus-kasus tersebut. Di sini ini sistemnya beda lagi ya. Semuanya ada di dalam handphone. Jadi ada kartu ada ATM, ada. Tapi kita pun tidak perlu membawa ATM. Karena ada ATM namanya virtual card. Virtual card ini juga ATM digital. Jadi tidak akan mungkin orang bisa mengambil atau menipu uang kita. Misal saja, ya naudzubillah ya, misal saja handphone saya hilang. Bagaimana cara saya untuk menyelamatkan akun saya? Orang itu nggak akan bisa membuka bank akun saya di dalam HP saya. Karena untuk membuka aplikasi itu, membuka aplikasi bank menggunakan fingerprint atau menggunakan face app, number code. Suami saya pun nggak akan bisa membuka bank aplikasi saya. Kalau dia tidak tahu nomor password saya, dia tidak akan bisa membuka. Mau kirim uang, mau nerima uang, mau bayar, mau apa, semuanya sudah ada di handphone. Jadi itu tidak perlu membawa kartu ATM atau membawa bagaimana kalau mau ngambil uang untuk apa? Semua di sini, sampai warung kecil, sampai orang yang jual di pinggir jalan itu, yang misalkan ada popcorn, ada orang yang jualan di kaki lima itu, semuanya itu sudah menggunakan sistem pembayaran dengan handphone. Semuanya dengan handphone, bisa mengirimkan lewat handphone. Itu sudah bisa dibuat transaksi. Itu sangat bagus sekali sistem perbankan di sini. Jadi itu tidak ada delay, tidak ada apa ya. Jadi sangat cepat sekali dan praktis. Tidak perlu memegang uang, tidak perlu menghitung uang. Tidak perlu. Itu sistem sangat bagus sekali di sini. Dan saya mau tahu apakah di Indonesia sudah ada sistem-sistem seperti itu? Bagaimana layanan dari pemerintah? Silahkan informasikan kepada saya karena saya sudah hilang kontak ya. Bagaimana sistem-sistemnya Indonesia itu saya sudah tidak tahu. Apakah Indonesia sudah mengalami kemajuan yang bagus tentang sistem dari pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan juga perbankan seperti itu? Kenapa saya tanyakan? Karena banyak orang di kampung saya ini, orang-orang yang menderita seperti darah tinggi, seperti gula, diabetes seperti itu, dan mereka ini berjuang sendirian begitu, tanpa didampingi oleh pemerintah. Memang benar sih, harusnya didampingi oleh sistem dari pemerintah. Nah, begitulah cerita hari ini tentang kenapa saya masih betah di kota ini ya. Karena di kota ini memang benar-benar layanannya sangat bagus sekali. Ya doh. Karena suasananya juga seperti di kampung. Kota kecil itu kan seperti itu ya. Orang satu dengan orang lain yang lainnya itu saling kenal. Kalau di kota besar ya kamu aku kan gitu. Tapi kalau di sini tidak, bau-baunya dari seperti orang kampung begitu loh. Gosipin yang
cerita-cerita gosip itu langsung menyebar ke sana kemari. Oh, kamu tahu si fulan itu seperti itu, masih seperti itu ya di sini. Beda kalau di kota dulu, kalau di kota besar itu ya aku kamu gitu. Kayaknya nggak peduli gitu. Nggak ada yang itu apa namanya kayak suasana kampung gitu, nggak ada. Walaupun di Brazil memang ada satu kenegatifannya, yaitu rating kriminal di mana-mana itu masih sangat tinggi sekali. Apalagi kasus tentang seperti pelencongan, seperti pemerkosaan, seperti hal-hal yang terjadi kepada wanita itu sangat-sangat rentan sekali di sini. Bahkan di kota saya ini pun juga sangat rentan sekali ya. Jam 10 malam di kota saya ini sudah tidak ada yang berani membuka lapaknya. Tidak ada yang membuka. Jam 6 sore itu semua kota sudah tutup. Hanya malamnya itu tempat-tempat bar saja yang buka ya. Warung-warung kecil pun tidak ada yang buka. Bahkan bank ATM itu tidak ada 24 jam di sini. Jam 10 malam itu sudah tutup, tidak dibuka. Ya karena itu tadi rating kriminalnya masih sangat tinggi itu. Jadi begitulah cerita dari video hari ini ya. Terima kasih untuk Anda para penonton dan terima kasih untuk Anda para subscribers. Dukungan Anda sangat berarti sekali untuk kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.